Oke teman-teman, kita masuk ke bab 1 ya. Nah, di sini bab 1 ada partikel nani-nani, nani-nani wa, nani-nani des. Nah, di sini kita belajar partikel wa. Nah, wa ini tulisannya adalah H, tapi kalau dia sebagai partikel kita baca wa. Oke, jadi partikel wa ini merupakan partikel yang digunakan untuk menjelaskan suatu subjek atau topik utama. Nah, di sini bisa kita artikan sebagai adalah. Langsung masuk ke contoh. Jadi, nani-nani di sini kita ubah menjadi subjek ya. Watashi wa Mira desu. Saya adalah Mira. Nah, jadi di sini kita pakai partikel wa dan di ujung kalimat di sini ada des. Kalau des ini nggak ada arti sama sekali, melainkan cuma penutup dari sebuah kalimat. Oke, untuk contoh yang kedua, Santo sang wa Indonesia jing des. Saudara Santo adalah orang Indonesia. Nah, untuk cara mengartikan kalimat bahasa Jepang itu yang pertama kita artikan terlebih dahulu. Kalau di sini ada partikel wa, kita artikan dari sini terlebih dahulu bawa ke sini ya. Dari sini bawa ke belakang gini. Terus dari sini kita tarik ke tengah sini. Oke, jadi artinya Santo sang wa Indonesia jing des. Jadi saudara Santo adalah orang Indonesia. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, Ana sang wa gaikoku jing des. Artinya saudara Ana adalah orang luar negeri. Karena arti gaikoku itu adalah luar negeri. Oke, slide selanjutnya, partikel nani-nani wa, nani-nani dewa atau ja arimasen. Ini adalah bentuk kalimat negatif dari slide yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah kalimat positifnya, tapi yang ini adalah kalimat negatif. Nah, bisa kita artikan sebagai bukan. Langsung masuk ke contoh. Watashi wa Mira ja arimasen. Nah, jadi di sini untuk ja ini bisa pakai ja aja atau bisa pakai dewa. Seperti pola yang udah tertulis di atas ini. Di sini ada ja dan ada dewa juga. Teman-teman bisa pilih salah satu, bisa pakai dewa atau ja gitu. Oke. Jadi kita tinggal tambahkan aja dewa atau ja arimasen. Itu artinya bukan. Nah, watashi wa Mira ja arimasen. Artinya saya bukan Mira. Terus contoh yang kedua, Doni sang wa Nihonjin dewa arimasen. Nah, kalau kita artikan saudara Doni adalah bukan di sini adalah dewa arimasen. Nihonjin orang Jepang. Nah, Jepang itu bahasa Jepangnya adalah Nihon. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada pola nani-nani wa nani-nani plus dare desu ka. Di sini kita gunakan untuk menanyakan orang. Dare itu artinya siapa. Oke, langsung masuk ke contoh. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Jadi ano hito ini artinya orang itu. Wa ini partikel untuk subjek ataupun untuk topik utama. Kenapa di sini kita menggunakan partikel wa? Karena yang menjadi titik poinnya itu adalah ano itu, orang itu. Oke, dare desu ka? Siapa? Orang itu siapa? Kayak gitu. Terus selanjutnya di contoh yang kedua, ano kata wa dare desu ka? Ano kata artinya sama, orang itu, tapi lebih sopan aja. Jadi ano kata orang itu, dare desu ka? Siapa gitu ya. Nah, kalau untuk des, tadi kan saya bilang des ini adalah penutup sebuah kalimat. Tapi kalau kita tambahkan ka di sini, dia menjadi kalimat tanya.
Jadi kita tinggal tambahkan desu ka. Jadilah sebuah kalimat tanya. Oke, selanjutnya untuk nani-nani wa nani-nani desu ka. Oke. Terus di sini tadi kan udah untuk kalimat pertanyaan. Di sini ada jawaban. Ada dua jawaban. Yang pertama hai nani-nani desu. Yang jawaban keduanya iye. Nani-nani dewa atau ja arimasen. Kalau jawaban hai ini adalah untuk jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, tapi kalau iye ini adalah jawaban yang artinya itu tidak atau bukan. Oke, langsung aja masuk ke contoh. Anata wa sensei desu ka? Apakah kamu guru? Nah, ataupun artinya itu kamu apakah guru, sama aja ya. Apakah kamu guru ataupun kamu apakah guru? Nah, di sini ada jawabannya. Kalau yang ditanya itu adalah guru, berarti dia menjawab, ya, saya adalah guru. Nah, bahasa Jepangnya itu, hai, watashi wa sensei desu. Ya, saya adalah guru. Seperti itu. Kalau jawabannya tidak atau bukan, seandainya lawan percakapan kalian itu adalah bukan guru, jadi dia jawabnya seperti ini, tidak, bukan guru. Nah, tinggal diubah aja kalimatnya menjadi kalimat negatif, yaitu menggunakan dewa atau ja plus arimasen. Jadi seperti ini, iye sensei dewa atau ja arimasen. Oke, selanjutnya nani-nani mo nani-nani des. Mo ini termasuk partikel. Nah, arti mo adalah juga ataupun. Nah, kalau yang pertama tadi ada partikel wa, yaitu yang berarti adalah. Terus yang kedua ini ada partikel mo yang berarti juga ataupun. Oke, langsung masuk ke contoh. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa. Nah, saya adalah siswa. Terus, anata mo gakusei desu. Kamu juga siswa. Jadi fungsi partikel mo di sini juga untuk menyatakan dua keadaan yang terjadi secara berlangsung, dua keadaan yang ada tapi keberadaannya tuh sama-sama secara bersamaan seperti itu. Nah, di sini ada keadaan pertama yaitu watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa, itu keadaan pertama. Dan keadaan keduanya adalah anata mo gakusei. Jadi dua-duanya seorang gakusei seperti itu. Nah, jadi kalau mau bikin dua kalimat yang memiliki keadaan yang sama, kita bisa menggunakan partikel mo. Oke, ini untuk contoh selanjutnya, silahkan dibaca sendiri. Nah, di sini lanjut lagi partikel wa dan no. Seperti itu. Nah, nani-nani wa nani-nani no des. Oke, partikel no untuk menyatakan kepunyaan. Misalnya, buku saya. Kalau dibalik, bahasa Jepangnya menjadi watashi no hon desu. Oke, buku saya. Buku saya. Buku saya, kalau bahasa Jepangnya buku adalah hon. Saya adalah artinya watashi. Oke, kalau kita ubah ke bahasa Jepang, jadinya seperti ini. Kalau bahasa Jepang saya bilang harus dibalik ya. Buku saya. Kalau bahasa Jepangnya menjadinya buku saya, dan di tengah-tengahnya kita tambahkan partikel. Oke, ini jadinya watashi no hon. Oke, jadinya adalah watashi no hon, dan kita tambahkan akhiran kalimat yaitu des. Oke, ini bacanya des ya. Teman-teman mungkin kurang jelas karena di sini agak jelek tulisannya. Ya, saya harap bisa dibaca. Oke, watashi no hon des. Ini adalah saya. Ini partikel no menandakan itu kepunyaan, menandakan buku ini adalah kepunyaan
si subjek ini, si watashi. Oke, seperti itu. Langsung masuk ke contoh. Ano hito wa eigo no sensei desu. Nah, di sini sensei ini adalah punyanya si Eigo. Eigo ini bahasa Inggris ya, berarti si sensei ini sedang mengajarkan bahasa Inggris. Ataupun sensei ini adalah guru dia adalah seorang guru bahasa Inggris, seperti itu. Jadi artinya orang itu adalah guru bahasa Inggris. Nah, ini menandakan kepunyaan. Kalau teman-teman belum ngerti, jadi analoginya seperti ini. Si sensei ini punyanya si bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kosakata sensei punyanya kosakata bahasa Inggris, seperti itu ya. Oke, untuk contoh berikutnya teman-teman silahkan dibaca aja. Selanjutnya, nah ini untuk menanyakan umur. Nani wa nansai ataupun oikutsu desu ka? Nansai dan oikutsu ini artinya sama-sama menanyakan umur. Nansai itu berapa umurnya, oikutsu juga berapa umurnya. Kalau kita masukkan ke contoh jadinya seperti ini. Anata wa nansai desu ka? Nah, di sini pakai partikel wa lagi karena topik utama ataupun yang pengen ditanyain itu adalah si anatanya. Oke, anata wa nansai desu ka? Kamu berumur berapa? Seperti itu. Nah, untuk jawabannya watashi wa 21 sai desu. Nah, sai ini bisa kita tambahkan dengan angka ya sebelumnya dengan umur. Ini 21 bahasa Jepangnya 21. Jadi jawabannya watashi wa 21 sai desu. Saya 21 tahun. Seperti itu. Oke, lanjutnya untuk menanyakan asal seseorang. Asal negara ya. Nah, nani kuni wa dochira desu ka? Nah, dochira ini artinya yang mana. Nah, terus di sini nani kuni itu negara ya. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini kita bisa boleh kita nggak tambahkan subjek di awal ini, kita langsung ke kuni wa dochira desu ka aja ya. Oke, kuni wa dochira desu ka? Negaranya yang mana? Kuni adalah negara, dochira desu ka yang mana? Oke. Nah, untuk contoh berikutnya, anata no kuni wa dochira desu ka? Nah, di sini kita tambahkan orang yang mau kita tanyain. Adalah si anata ataupun artinya ini kamu. Anata no kuni wa dochira desu ka? Kenapa di sini menggunakan partikel no? Karena yang mau kita tanyakan adalah negara miliknya si anata. Karena di sini makanya di sini pakai partikel no. Anata no kuni wa dochira desu ka? Negara kamu yang mana? Seperti itu. Oke, di sini tinggal dijawab. Watashi no kuni wa Nihon desu. Kenapa di sini pakai partikel no lagi? Karena yang ini adalah yang ditanyakan, yang dijawab adalah negaranya milik si watashi ataupun milik saya. Oke, negara saya adalah Jepang. Oke, itu untuk bab 1. Silahkan dilihat dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang nggak ngerti silahkan bisa ditanyakan ke sensei-senseinya.